Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Pak Indra Gunawan dan Pak Andri Hendriana, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komputasi Geofisika dan teman-teman yang melihat video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas komputasi geofisika, yaitu yang berjudul metode curve fitting dengan interpolasi numerik polinomial Newton, Lagrange, and Spline. Dari anggota kelompok ini yaitu pertama ada Muhammad Farhan dengan NIM 123211025, lalu ada Beren Fitral Kausar dengan NIM 123211027, dan terakhir ada Reza Nugraha dengan NIM 123211032. Nah, untuk presentasi kali ini kami ingin membahas 5, yaitu pertama latar belakang, tujuan, teori dasar pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Untuk latar belakang itu sendiri, ilmu geofisika tidak terlepas dari data dan promosesnya. Seringkali data tidak tersaji secara lengkap. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan manusia atau yang biasa disebut human error, maupun keterbatasan alat ukur. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, terkadang kita perlu mengestimasi nilai fungsi melalui metode curve fitting. Di mana metode curve fitting ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, jika seluruh data tidak bisa dilewati oleh satu garis yang memotong seluruh titik data, maka dibuat garis prediksi yang mengikuti tren data seperti pada metode regresi least square. Yang kedua, yaitu jika data sangat presisi, maka dilakukan interpolasi untuk menghubungkan titik-titik data menggunakan beberapa kurva. Adapun tujuan dari proyek tugas besar komputasi geofisika kelompok kami yaitu pertama interpolasi Newton orde 1, 2, dan 3, yaitu dengan menyusun algoritma Python untuk interpolasi Newton orde 1, 2, dan 3. Tujuan yang kedua yaitu interpolasi Lagrange orde 1, 2, dan 3, yaitu dengan menyusun algoritma Python untuk interpolasi Lagrange orde 1, 2, dan 3. Dan tujuan terakhir yaitu interpolasi spline, linear, dan kuadratik, yaitu dengan menyusun algoritma Python untuk interpolasi spline, linear, dan kuadratik. Nah, untuk teori dasar itu sendiri, yaitu interpolasi kan. Interpolasi itu merupakan proses memprediksi nilai pada suatu titik yang bukan merupakan sampel, berdasarkan pada nilai-nilai dari titik di sekitarnya yang berkedudukan sebagai sampel. Kecuali untuk interpolasi spline, metode interpolasi hanya menggunakan titik sampel yang dekat dengan titik yang akan diinterpolasi. Nah, lalu metode di interpolasi ada 3, itu pertama ada interpolasi Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline. Nah, untuk interpolasi Newton itu sendiri, itu menggunakan bentuk finite divide difference untuk interpolasi polinom. Itu terdiri atas interpolasi linear, yaitu polinomial order 1, yang kedua ada interpolasi polinomial order 2, dan terakhir ada interpolasi polinomial order 3. Nah, untuk interpolasi polinomial order 1 Newton, itu fungsi dan kurvanya itu sebagai berikut. Di mana fungsi kurva hasil interpolasi linear Newton akan melalui dua data points membentuk garis lurus. Dan yang kedua itu ada interpolasi polinomial order 2 Newton. Untuk kurva dan fungsinya itu sebagai berikut. Dan hasil interpolasi polinomial order 2 akan melalui tiga data points membentuk kurva parabolik. Dan yang terakhir itu ada interpolasi polinomial order 3, itu fungsi kurvanya itu sebagai berikut, dan di mana interpolasi polinomial order 3 akan melalui 4 data points membentuk kurva kubik. Baik, selanjutnya ada interpolasi polinomial Lagrange. Nah, interpolasi polinomial Lagrange ini merupakan penyederhanaan dari metode interpolasi polinomial Newton, yang mana ini untuk menghindari adanya perhitungan difference. Nah, ada 3 jenis, yaitu polinomial order 1 atau linear, order 2, dan order 3 untuk Lagrange. Sudah lanjut. Nah, di sini ada beberapa persamaan untuk interpolasi polinomial order 1, 2, dan 3 Lagrange. Bisa dilihat di slide. Sudah lanjut. Nah, adapun untuk interpolasi polinomial spline, kita memakai seluruh data untuk melakukan interpolasi tanpa harus kita menggunakan interpolasi polinomial order tinggi.
Nah, ada dua macam interpolasi spine yang kita gunakan, yaitu interpolasi spine linear dan interpolasi spine order 2 atau kuadratik. Selanjut, nah di sini terdapat persamaan untuk interpolasi polinomial spine order 1 dan order 2. Bisa dilihat. Selanjut. Nah, untuk source code untuk interpolasi polinomial order 1 Newton, kita mendekati nilai len 2 melalui dua titik, yaitu len 1 dan len 4. Jadi lanjut. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu 0,4 sekian dengan relatif error sebesar 3,3% untuk polinomial order 1. Jadi lanjut. Nah, adapun untuk polinomial order 2 dengan source code yang seperti di sini, kita mendekati N2 menggunakan 3 poin, yaitu N1, N4, dan N6. Hasilnya bisa dilanjut, kita mendapatkan hasil sebesar dan error itunya hanya 19,4% dengan hasil sekitar 0,56 sekian. Lanjut lagi. Nah, untuk interpolasi polinomial order 3 Newton, kita mendekati nilai kan 2 dengan source code yang di sini terlihat dengan 4 titik, yaitu 1, 4, 5, dan 6. Hasilnya bisa dilanjut. Kita mendapatkan hasil 2 sekitar 0,628 sekian dengan relatif error yang lebih kecil, yaitu 9,3%. Selanjutnya interpolasi polinomial order 1 Lagrange. Untuk source code-nya bisa dilihat di layar. Di sini kami mendekati nilai len 2 melalui kurva interpolasi linear Lagrange dengan len 1 dan len 4. Nah, dari sini kami mendapatkan error sebesar 33,3% dengan hasilnya 0,46 sekian. 0,46 sekian. Selanjutnya ada metode interpolasi polinomial order 2 Lagrange dengan source code yang bisa dilihat di layar. Di sini juga kami mendekati nilai len 2 dengan 4 titik, len 1, len 4, 3 titik, len 1, len 4, dan len 6. Dan menghasilkan error sebesar 18,4% dengan nilai 0,56 sekian. Selanjutnya, ada interpolasi polinomial order 3 Lagrange dengan source code-nya bisa dilihat di layar. Dari metode ini, kami mendekati nilai len 2 dengan len 1, len 4, dan len 5, dan len 6, dan menghasilkan error sebesar 9,3% dengan nilai 0,62 sekian. Selanjutnya, ada interpolasi spline linear dengan source code bisa dilihat di layar. Di sini juga kami mendekati nilai len 2 dengan eh, titik len 1, len 4, len 5, dan len 6 untuk pendekatannya. Nah, di sini kami mendapatkan hasil 2,8% dengan 0,64 sekian. Selanjutnya yang terakhir ada metode interpolasi spline order 2. Untuk source code-nya bisa dilihat di layar. Nah, di sini kami mendekati nilai len 4,8 melalui kurva interpolasi kuadratik spline dengan len 1, len 4, len 5, dan len 6. Nah, dari pendekatan ini kami mendapatkan error sebesar 4,7% dengan nilainya 1,32 sekian. Nah, adapun kesimpulan dari apa yang kami telah lakukan sebelumnya di atas, ada tiga kesimpulan. Yang pertama, pada metode interpolasi Newton, Lagrange, maupun splines, keakuratan hasil interpolasi ditentukan oleh kesesuaian kurva yang digunakan atau orde polinomial dengan bentuk kurva data yang sebenarnya. Semakin sesuai bentuk kurvanya, error yang didapat semakin kecil. Yang kedua, keakuratan hasil interpolasi juga ditentukan berdasarkan titik-titik yang digunakan pada metode interpolasi. Semakin dekat titik-titik sampel yang digunakan, semakin akurat juga hasil interpolasinya. Dan yang terakhir, metode interpolasi splines bersifat global, sehingga butuh seluruh sampel agar dapat dihasilkan matriks yang menghasilkan persamaan kurva interpolasi untuk seluruh titik data. Sekian dari kelompok kami, itu merupakan hasil kerja dari pemberian tugas besar mata kuliah komputasi geofisika. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.